Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi haqqa tuqatih. Pemirsa Al-Inayah 02 channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sifat yang sangat merugikan diri kita sendiri ketika kita melakukan sifat atau kelakuan itu. Di antaranya adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia atau perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Beliau bersabda, "Az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Makna daripada hadis ini adalah ini mengingatkan kita betapa bahayanya perbuatan zalim baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama manusia. Dikuatkan lagi dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Pemirsa Al-Inayah 02 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis qudsi yang tadi Al-Fakir bacakan memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri adalah perbuatan yang sangat merugikan kita, terutama adalah perbuatan syirik. Kita harus ketahui bahwa zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu kita beribadah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena seseorang, maka kita sudah berbuat zalim yang sangat besar. Yaitu apa? Menempatkan posisi manusia di tempat posisi Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena Allah, akan tetapi karena manusia. Berarti menempatkan manusia di posisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan zalim yang sangat besar yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Ketika kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi karena seseorang, syirik, ibadah bukan karena Allah, Allah menyebutkan dalam surah Al-Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar merupakan kezaliman yang amat besar. Ini terdapat dalam surah Luqman ayat ke-31. Pemirsa Al-Inayah 02 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa meruginya ketika kita berbuat zalim terhadap sesama manusia. Karena ketika perbuatan zalim itu tidak juga kita selesaikan di alam dunia ini, maka di alam barzah nanti amaliyah solehah kita akan diberikan kepada seseorang yang telah kita zalimi. Maka dari itu segeralah meminta maaf ketika kita merasa telah berbuat zalim terhadap sesama. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sering beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik karena hanya mengharapkan pujian daripada manusia, segeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang terpilih, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman-Nya, "Thumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian ketika kami wariskan Al-Quran, kitab yang terpilih kepada hambanya yang terpilih, faminhum zalimun li nafsih, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ada yang berlaku zalim, yaitu tidak menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Akhirnya ketika Al-Quran kita jadikan di belakang kita,
maka Al-Quran akan mendorong kita ke dalam jurang api neraka. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu menjadikan Al-Quran, hukum-hukum yang kita ambil daripada Al-Quran, landasan-landasan kehidupan kita semuanya bersumber dari Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorong kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Nabi, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Barang siapa orang yang menjadikan Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, "Wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu." Barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya hukum Al-Quran dia langgar, semua perintah-perintah Al-Quran dia langgar, maka qadahu ilan nar. Al-Quran akan mendorongnya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menjaga niat kita, menjaga hati kita agar terhindar daripada perbuatan zalim kepada sesama maupun terhadap diri kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.